Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPA kelas 5 SD bab 6 Indonesiaku Kaya Raya. Baiklah teman-teman, kita mulai dari topik A. Kita akan belajar tentang bagaimana bentuk Indonesiaku. Materi yang pertama di topik A, kita akan mempelajari tentang peta teman-teman. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan menggunakan skala tertentu. Lalu berikut adalah beberapa fungsi peta, yaitu yang pertama, menunjukkan lokasi suatu tempat. Yang kedua, memberikan gambaran mengenai luas dan bentuk penampakan alam di permukaan bumi. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan arah dan jarak berbagai tempat. Lalu berikutnya kita akan mempelajari tentang informasi umum peta teman-teman. Ini sudah ada contoh dari peta Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bentuknya seperti ini. Informasi apa saja ya kira-kira yang ada di dalam peta ini? Mari kita cek satu persatu teman-teman. Ini kalimat Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan judul peta teman-teman, yaitu menginformasikan jenis peta. Lalu informasi yang kedua yang terdapat di dalam peta ini adalah ini teman-teman. Ini disebut dengan arah mata angin, yaitu alat bantu untuk menentukan arah mata angin dari peta. Biasanya di dalam peta panah ya, atau ini yang menunjukkan panah ke atas itu disebut dengan arah utara ya teman-teman di dalam peta. Lalu informasi yang ketiga itu adalah skala di sini teman-teman. Misalnya ada skala 1:700.000. Apa sih sebenarnya skala teman-teman? Ya, jadi skala merupakan perbandingan ukuran besarnya gambar dengan keadaan sebenarnya. Lalu informasi yang keempat yang terdapat di dalam peta ini adalah apa teman-teman? Ya, ini di bagian bawah itu ada peta sisipan namanya teman-teman, yaitu peta yang lebih detail yang disisipkan pada peta utama. Lalu informasi yang berikutnya yang terdapat di dalam peta ini adalah legenda. Ini menjelaskan keterangan simbol pada suatu peta, letaknya di bawah sini ya teman-teman. Dan yang berikutnya adalah ini tata warna, mulai dari warna ini ada biru, hijau, kuning, oranye sampai merah. Tata warna itu menjelaskan simbol warna sebagai penggambaran keadaan tempat di sebuah peta teman-teman. Baiklah, dan informasi yang berikutnya berupa simbol teman-teman, yaitu tanda pada peta untuk mewakili kondisi sesungguhnya. Jadi misalnya simbol dari gunung itu adalah segitiga berwarna hitam. Itu kalau gunung tidak berapi. Kalau gunung berapi itu disimbolkan dengan segitiga berwarna merah dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan memahami tentang negara maritim dan agraris. Jadi selain disebut sebagai negara kepulauan, ternyata Indonesia itu juga disebut sebagai negara maritim dan negara agraris teman-teman. Untuk itu kita harus tahu apa sih sebenarnya yang disebut dengan negara maritim. Jadi negara maritim itu merupakan negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan atau memiliki kawasan laut yang luas. Ciri-ciri negara maritim yaitu memiliki wilayah laut, transportasi laut, kemudian ada perdagangan laut, memiliki armada militer laut untuk menjaga kedaulatan laut di wilayahnya, dan memanfaatkan laut untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kedua itu adalah negara agraris, merupakan negara yang sebagian besar rakyatnya bermata pencaharian dengan bercocok tanam atau bertani ya teman-teman. Ciri-ciri dari negara agraris yang pertama adalah memiliki wilayah daratan yang luas untuk lahan pertanian. Masyarakatnya memenuhi kebutuhan hidupnya dengan kegiatan ekonomi dari hasil pertanian, dan negara agraris juga berkaitan dengan bidang peternakan. Itu ya teman-teman, bisa membedakan antara negara maritim dan negara agraris. Oke, kita lanjutkan.
Ini topik B, kita akan belajar tentang Indonesiaku kaya hayatinya. Di sini teman-teman ada gambar persebaran hewan atau fauna dan flora yang ada di Indonesia, di mana keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia terbagi menjadi 3 wilayah teman-teman. Yang pertama adalah wilayah Indonesia Barat atau disebut juga dengan wilayah Asiatis, memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Asia. Flora atau tumbuhan yang ada di daerah Asiatis itu contohnya ada meranti, keruing, rotan, jati, tanaman kemuning, hutan bakau, dan rawa gambut. Sementara fauna atau hewan yang ada di daerah Asiatis, mamalia itu berupa gajah, badak, rusa, banteng, dan kerbau. Sementara reptilnya itu ada ular, kadal, biawak, dan buaya. Kemudian jenis burung yang terdapat di daerah Asiatis itu ada elang, merak, dan burung hantu. Dan ikan itu ada berbagai macam ikan tawar teman-teman. Lalu yang kedua itu ada wilayah Indonesia Tengah, disebut juga sebagai daerah peralihan. Flora atau tanaman yang terdapat di daerah peralihan itu karena memiliki curah hujan yang rendah dan relatif kering, membuat flora di wilayah ini didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contohnya ada anggrek, cengkeh, cendana, pala, dan eboni. Lalu fauna atau hewan mamalia yang ada di wilayah peralihan ada anoa, babi, rusa, monyet hitam, kuskus, dan tarsius. Sementara reptilnya itu contohnya ada komodo, buaya, biawak, dan ular. Jenis burung yang ada di daerah peralihan contohnya ada maleo, kakak tua, nuri, dan rangkok teman-teman. Lalu wilayah yang ketiga yaitu wilayah Indonesia Timur atau disebut juga sebagai wilayah Australis. Wilayah timur memiliki kemiripan dengan flora dan fauna di Australia teman-teman. Flora atau tumbuhan di daerah Australis didominasi oleh hutan tropis, hutan musim, dan hutan bakau di daerah pesisir. Contohnya ada matoa, pohon sagu, ficus, jati, dan merbau. Kemudian fauna atau hewan di daerah Australis itu memiliki karakteristik ukuran tubuh yang tidak terlalu besar dan mamalianya berkantong. Contoh mamalianya ada kuskus, kanguru, walabi, lancar, irian, dan kelelawar. Sementara reptil contohnya ada kadal, buaya, biawak, dan ular. Dan jenis burung yang ada di daerah Australis ada cendrawasih, kasuari, nuri, dan maleo. Oke teman-teman, sampai sini paham? Ya, betul. Kita lanjutkan ke pemanfaatan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu kan sangat melimpah, bisa dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan, sebagai obat-obatan, bahan kosmetik, ataupun memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan itu contohnya ada lada, jahe, bawang, lengkuas, kunyit, serai, dan cabai digunakan sebagai bumbu penyedap untuk mengolah makanan. Kemudian berikutnya ini sumber daya alam yang dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik. Contohnya ada lidah buaya sebagai penyubur rambut dan serai itu bisa digunakan sebagai lotion atau minyak pengusir nyamuk. Lalu yang berikutnya sumber daya alam dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Contohnya ada cacing dimanfaatkan untuk obat tifus, kemudian kumis kucing bisa mengobati infeksi saluran kencing, dan kayu putih yang merupakan bahan dasar minyak kayu putih. Dan sumber daya alam yang berikutnya bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya ada kapas, serat nanas, serat pisang, dan enceng gondok bisa dimanfaatkan untuk membuat pakaian. Kemudian kayu, rotan, dan bambu itu dimanfaatkan sebagai bahan bangunan dan perkakas teman-teman. Jadi ternyata manfaat dari sumber daya alam yang melimpah itu sangat
banyak ya teman-teman, bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu topik C, kita akan membahas tentang Indonesiaku, kaya alamnya. Ini ada diagram tentang barang tambang dan pemanfaatnya teman-teman. Jadi barang tambang itu contohnya ada tembaga, kemudian ada minyak bumi, ada gas alam, aluminium, dan ada besi. Ini bisa kalian baca sendiri ya teman-teman. Jadi manfaatnya tembaga itu untuk apa, kemudian minyak bumi itu untuk apa, gas alam, kemudian aluminium untuk apa saja, lalu besi itu untuk apa, gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Jadi selain memiliki sumber daya alam hayati, negara kita juga memiliki sumber daya alam non hayati teman-teman. Sumber daya alam non hayati atau biasa juga disebut sebagai sumber daya alam abiotik adalah sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Jenis sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua jenis teman-teman. Yang pertama adalah sumber daya alam atau SDA yang bisa diperbarui, merupakan kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Contohnya ada air, tanah, dan udara. Sementara SDA jenis yang kedua merupakan SDA yang tidak dapat diperbarui atau sumber daya alam yang akan habis jika digunakan secara terus-menerus. Contohnya ada minyak bumi, gas alam, emas, batu bara, dan lain-lain. Materi berikutnya kita juga akan mempelajari tentang dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Yang pertama ini teman-teman ada gambar kebakaran hutan, di mana banyaknya hutan gundul itu disebabkan adanya penebangan besar-besaran untuk keperluan lahan perkebunan atau lahan perumahan teman-teman. Akibat daerah resapan air hujan itu berkurang, kemudian sehingga menyebabkan banjir, tanah longsor, ataupun kekeringan teman-teman. Lalu upaya pelestarian yang bisa kita lakukan dari hutan gundul ini adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan, dan menegakkan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. Lalu berikutnya ini ada rusaknya hutan bakau. Jadi, fungsi hutan bakau di tepi pantai antara lain untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga keanekaragaman hayati. Saat ini, hutan bakau banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika dibiarkan, akan menyebabkan pengikisan pantai yang menyebabkan longsor, erosi pantai, dan bahkan banjir, teman-teman. Upaya pelestarian yang bisa kita lakukan yaitu reboisasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah serta limbah. Gitu ya teman-teman caranya. Lalu yang ketiga adalah ini teman-teman, daerah pertambangan akan mengakibatkan lingkungan yang rusak akibat pertambangan teman-teman. Jadi kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu 1. Kerusakan hutan di daerah tambang, 2. Pencemaran udara akibat debu dan asap, 3. Pencemaran air dan tanah akibat limbah buangan tambang. Lalu upaya pelestarian yaitu pengelolaan limbah tambang dengan baik dan perbaikan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Begitu ya teman-teman. Ini terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Yang pertama ini teman-teman, populasi ikan hiu itu juga berkurang. Karena apa tuh kok berkurang? Ternyata populasi ikan hiu itu berkurang disebabkan banyak diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan makanan. Lalu yang berikutnya ini ada juga orang hutan teman-teman yang populasinya berkurang atau bahkan hampir punah karena hutan tempat tinggalnya juga berkurang. Jadi itu tadi ya teman-teman, akibat dari
sikap manusia yang tidak bertanggung jawab akan berdampak pada lingkungan sekitar dan makhluk hidup lain. Lalu ini juga ada tanaman cendana yang hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus dan pelestariannya tidaklah mudah, teman-teman. Kemudian upaya pelestarian apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita bisa melakukannya dengan menjaga habitat hewan, menghentikan perburuan liar, dan adanya upaya budidaya. Baiklah teman-teman, sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tetap semangat belajar ya.